Sosok Perong asli muncul, Peggy Cianjur kini blak-blakan. Bocor identitas dan sosok Perong asli yang selama ini jadi buronan di kasus Vina Cirebon. Hal tersebut diungkap pengacara tersangka kasus Vina, Peggy Setiawan. Setali tiga uang dengan hal tersebut, Peggy Setiawan asal Cianjur yang kerap disangka adalah sosok asli pelaku kasus Vina Cirebon pun turut bersuara. Pria yang dikenal dengan nama Peggy Cianjur itu pun membongkar fakta soal dirinya yang pernah ketua geng motor. Seperti diketahui, Polda Jabar sempat merilis nama DPO kasus Vina Cirebon adalah Peggy alias Perong. Tak berselang lama, penyidik pun menangkap Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina seraya menyebut Peggy adalah Perong. Atas hal tersebut, pengacara Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK, Purn Marwan Iswadi pun angkat bicara. Ditegaskan Marwan Iswadi, Peggy Setiawan bukanlah Perong yang dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu. Ciri-cirinya, Peggy Setiawan dengan Perong, berbeda, usianya berbeda, alamatnya berbeda, semuanya berbeda, ungkap Marwan Iswadi dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube Tiffany News, Minggu, tanggal 7 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Marwan pun membocorkan informasi soal sosok Perong yang sebenarnya. Ternyata Perong adalah personel geng motor. Yang bernama Peggy itu banyak, ini kan Peggy Perong. Saya dapat informasi terakhir, bahkan tadi saya ditelepon dari orang, Peggy Perong itu memang ada, dia termasuk dalam geng motor, pungkas Marwan Iswadi. Namun diakui Marwan, sosok Perong ini sulit diidentifikasi lebih dalam. Alasannya adalah karena ada pihak yang diduga hendak menutupi sosok asli Perong. Tapi mereka bilang geng motor mereka, Peggy Perong, itu mereka kuat. Solidaritasnya, dia, geng motornya Peggy Perong, tidak akan menceritakan. Tapi informasinya memang ada Peggy Perong, tapi bukan klien kami, kata Marwan. Bantahan yang dilayangkan Marwan itu serupa dengan kesaksian Dede Kurniawan teman Peggy Setiawan. Dalam persidangan, Dede lugas menyebut Peggy Setiawan nama panggilannya bukan Perong, tapi Pegong. Hal tersebut secara terbuka diungkap Dede di persidangan pra-peradilan tanggal 3 Juli tahun 2024 lalu. Untuk diketahui, nama Perong sempat jadi perdebatan panas di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Peggy Cianjur blak-blakan. Sementara pengacara Peggy Setiawan mengurai fakta, Peggy Cianjur juga baru-baru ini mengungkap hal mengejutkan. Lama disembunyikan, Peggy Cianjur akhirnya mengakui bahwa dirinya pernah jadi ketua geng motor. Tapi diakui Peggy, ia ikut geng motor di Cianjur, bukan di Cirebon. Jadi, Peggy Cianjur, pernah jadi ketua geng motor? Tanya Deddy Mulyadi dalam kanal YouTube-nya. Iya, di Pacet, Cianjur, pungkas Peggy Cianjur. Anggotanya berapa? Tanya Deddy Mulyadi. Sedikit Pak, 20 orang. Alhamdulillah tidak gimana-gimana, alhamdulillah tidak pernah ribut, imbuh Peggy. Sebelumnya diketahui, Peggy Cianjur santer disebut-sebut adalah sosok Peggy Perong yang asli. Namun belakangan Peggy Cianjur tegas membantah keterlibatannya dalam kasus Vina Cirebon. Akun medsos Perong, diwartakan sebelumnya, terkait sosok Perong, sempat viral beredar akun media sosial yang diduga adalah Perong asli. Sosok Perong asli tersebut ternyata kenal akrab dengan Liga Akbar. Seperti diketahui, Liga Akbar adalah sosok yang kenal Vina dan Eki. Terungkap dari media sosial Liga Akbar, Perong ternyata bernama Rian Fauzi. Hal itu terkuak dari unggahan Rian Fauzi yang dikomentari temannya. Dalam sebuah unggahan di bulan Desember tahun 2016, ada sosok bernama Aris Munandar yang memanggil Rian dengan sebutan Perong. Perung, tulis Aris Munandar. Apo, jawab Rian Fauzi alias Perong. Hingga artikel ini ditayangkan, sosok Rian Fauzi belum muncul mengurai keterangan. Tampang terduga Perong teman Liga Akbar, tulis status saat Eki Vina tewas. Liga Akbar Cahyana ternyata memiliki satu orang teman yang dipanggil Perong. Teman Liga Akbar Cahyana yang dipanggil Perong bukanlah Peggy Setiawan yang kini sedang menghadapi sidang pra-peradilan. Bahkan Perong teman Liga Akbar Cahyana ini juga menulis status saat Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Nama panggilan Perong memang menjadi kunci pembuktian Peggy Setiawan di sidang pra-peradilan. Perong mengacu pada DPO kasus Vina Cirebon yang tertuang dalam putusan pengadilan.
Disebutkan DPO kasus Vina Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada tahun 2016 silam. Peggy alias Perong beralamat di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ciri-ciri Peggy alias Perong memiliki tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting dan kulitnya hitam. Di tengah perdebatan Peggy Setiawan bukan Perong, kini muncul teman Liga Akbar Cahyana yang memiliki panggilan serupa. Liga Akbar Cahyana diketahui berteman dengan akun Facebook Rian Fauzi. Perlu diingatkan kembali, Liga Akbar Cahyana merupakan teman Eki korban kasus Vina Cirebon. Pantauan tribunnews.bogor.com, Liga Akbar Cahyana memiliki beberapa foto bersama Rian Fauzi. Dilihat di postingan Rian Fauzi pada tanggal 9 Desember tahun 2016, ada percakapan dirinya dengan akun lain di kolom komentar. Akun Facebook Aris Munandar menulis komentar, "Peruung." Lalu dibalas Rian Fauzi, "Apo?" Dalam percakapan di komentar, Rian dan Aris janjian untuk mabuk. "Keta udah bukan bajingan elegerong, ngerokok aja kagak," balas Aris Munandar. Selain itu saat Eki dan Vina tewas, Rian Fauzi juga menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang ia tulis pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, Ekir, emot ikon sedih. "Selamat jalan kawan," emot ikon sedih. "Mudah-mudahan ente masuk surga kaye. Amin." Walau begitu Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menekankan bahwa tersangka kasus Vina Cirebon adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu, Peggy kuli. Bukan Peggy-Peggy yang lain, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Saat bertanya pada teman Peggy Setiawan, Dede Kurniawan pun Polda Jabar berhasil mengorek nama panggilannya. Menurut Dede Kurniawan, nama panggilan Peggy Setiawan adalah Pegong. "Pegong, Rong?" tanya Kombes Nur Hadi Handayani. "Bukan," kata Dede. "Apa tuh?" timpal Kombes Nur Hadi Handayani. Dede Kurniawan kembali mengatakan bahwa panggilan Peggy Setiawan di Facebook adalah Pegong. "Pegou ya? Oh, Rong, oh, hampir mirip ya," kata Kombes Nur Hadi Handayani. Sudah, kita catat Pegong," kata Hakim Eman Sulaiman di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Terkuak akun Facebook terduga Perong yang asli, teman Liga Akbar. Namun, teman Liga Akbar yang dipanggil Perong ini bukanlah Peggy Setiawan, melainkan Rian Fauzi. Rian Fauzi memiliki akun Facebook yang sama dengan namanya. Pada akun Facebooknya itu, Perong kerap memposting beberapa foto dengan Liga Akbar. Bahkan ada juga foto Perong bersama dengan Eki dan Vina sebelum kejadian. Rian Fauzi dipanggil Perong oleh temannya di akun Facebook tersebut. Pada akun Facebooknya itu, Perong juga berteman dengan Liga Akbar. Bahkan ia juga sempat memposting ulang foto-fotonya bersama Liga Akbar. Pada akun Facebooknya itu, terlihat Perong dan Liga Akbar berteman baik. Ada juga foto Perong bersama Vina dan Eki di acara XTC. Perong juga kerap memposting logo XTC yakni lebah. Namun tidak diketahui apakah Perong merupakan anggota XTC atau hanya simpatisan seperti Liga Akbar. Pada foto Eki dan Vina yang berpose dengan anggota XTC, ternyata ada Perong dan Liga Akbar. Dilihat dari foto di momen yang sama namun beda angle, terlihat jelas wajah Liga Akbar dan Perong. Perong duduk tepat di sebelah kanan Eki di belakang pria berjaket denim. Perong saat itu memakai sueater berwarna abu-abu. Sementara Liga Akbar ada di belakang Eki dengan memakai sueater berwarna merah. Belakangan ini nama Perong menjadi perbincangan netizen. Nama sosok Perong ini ditemukan netizen dalam lingkaran pertemanan almarhum Vina dan Eki di media sosial. Dalam hal ini nama alias Perong ini bukan untuk sebutan nama Peggy, melainkan nama alias dari teman Eki yang bernama Rian. Dalam sebuah diskusi netizen di Facebook, ditemukan bahwa sosok Rian ini dipanggil dengan nama Perong oleh temannya di media sosial dalam unggahan tahun 2021 lalu. Panggilan tersebut terlihat dalam percakapan antara Rian dan teman-teman membahas hal biasa seperti menanyakan kabar terkini. Pada tahun 2016 silam, Perong ini sempat mengabarkan soal pelaku pembunuh yang membunuh temannya, Eki. Hal itu dia umumkan di akun media sosialnya tepat pada tanggal 1 September 2016. Dia juga mendoakan agar almarhum Eki tetap tenang di alam sana. Dalam kolom komentarnya, Perong tampak menjelaskan soal postingannya itu.
Ditemukannya nama Perong ini membuat netizen makin kebingungan soal kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebab seperti diketahui bahwa polisi menyebut soal DPO di kasus Vina Cirebon adalah Pegi alias Perong. Namun mereka malah menemukan Perong yang ternyata justru teman dekat korban Eki. Pegi Cianjur bantah terlibat kasus Vina, sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Pegi Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Pegi Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Pegi Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi Pegi buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya. Pegi Setiawan Cianjur masih menjadi sosok yang dicurigai dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Publik curiga kepada Pegi Setiawan Cianjur karena dia merupakan anggota geng motor Moon Raker. Di mana geng motor itu ada dalam kronologi kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Tak hanya itu, kecurigaan publik terhadap putra dari Cecep Setiawan itu karena Pegi Setiawan Cianjur kerap mengenakan pakaian mewah. Tak hanya itu, Pegi Setiawan Cianjur juga kedapatan mengubah penampilannya. Dalam sebuah tayangan video di akun TikTok Dagelan Politik 96, seorang wanita bernama Widya menyorot telinga Pegi Setiawan Cianjur. Telinga Pegi anaknya Pak Cecep menurut netizen ada bekas tanda pakai anting atau bolong. Coba perhatikan, tanda-tanda DPO itu kan telinganya ada bekas anting, jika ada jahitan di telinga Pegi anaknya Cecep. Tersangka Pegi Setiawan yang ditangkap disebut Pegi yang sebenarnya hanya dengan modal gambar atau foto jadi tidak masuk akal. Detik-detik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat tiba-tiba menampar seorang pria bertopi terekam secara live. Peristiwa itu terjadi di depan ruang sidang pra-peradilan Pegi Setiawan di PN Bandung, Selasa, 2 Juli 2024. Beberapa orang di sekitarnya menyaksikan aksi tampar pipi itu. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani baru saja keluar dari ruangan sidang. Nurhadi didampingi timnya kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan yang sudah berkumpul di depan ruangan. Ia menjelaskan, dalam sidang pembacaan jawaban dari tuntutan kuasa hukum Pegi Setiawan, pihaknya menolak secara keseluruhan. Kombes Nurhadi juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup untuk menentukan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Ia juga mengatakan bahwa Polda Jabar akan menyanggan semua alibi yang disampaikan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan.
Kemudian saat Nur Hadi Handayani hendak menerangkan soal perbedaan ciri fisik Pegi DPO dengan Pegi Setiawan, terlihat seorang pria bertopi mencoba mendekatkan ponselnya ke arah depan. Pria itu tampak berdiri di belakang tim kuasa hukum Polda Jabar. Sejak awal wawancara, pria bertopi itu sudah ada, namun posisinya di belakang kuasa hukum. Namun ia terlihat berusaha maju untuk mendekatkan ponselnya ke arah Kombes Nur Hadi. Rupanya gerakan tangan pria itu menarik perhatian tim kuasa hukum Polda Jabar, Anang Usman. Anang Usman yang berdiri di belakang Kombes Nur Hadi langsung melihat ke arah pria bertopi itu. Melihat pria bertopi itu, Anang Usman pun langsung tersenyum. Keduanya sepertinya saling mengenal, di mana pria bertopi itu langsung mengulurkan tangannya ke arah Anang Usman. Pria bertopi itu lalu membungkukkan badannya sambil memegang tangan Anang Usman. Kemudian secara spontan, Anang Usman lalu menampar pipi sebelah kiri pria bertopi itu. Tamparan itu lebih terlihat seperti sapaan akrab antara orang yang lebih tua pada orang yang lebih muda. Pria bertopi itu pun tampak tidak meringis, melainkan tertawa. Setelah itu, Anang Usman kemudian mengelus-elus pipi pria bertopi itu. Beberapa rekan sesama tim kuasa hukum Polda Jabar melihat adegan itu sambil tersenyum. Pria bertopi itu kemudian lanjut merekam pernyataan dari Kombes Nur Hadi Handayani. Terlihat Anang Usman juga memberikan space agar pria bertopi itu lebih leluasa untuk maju. Saat adegan itu terjadi, Kombes Nur Hadi Handayani tampak cuek dan tidak terganggu dengan keakraban di belakangnya.